Saudara-saudari yang terkasih, salah satu yang membuat kita tetap berusaha walau sulit, tetap semangat walau pahit, dan tetap hidup walau serasa mati adalah harapan. Maka kita bersuka cita kalau hadir pribadi pemberi harapan, dan jika ada peristiwa, situasi, kejadian pembangkit harapan. Sayangnya kadang pemberi harapan itu palsu, seperti lirik lagu PHP. Kau pemberi harapan palsu, pergi jauh-jauh dari sisiku. Kau pemberi harapan palsu, aku tak mau dekat padamu. Kau pemberi harapan palsu, please dong pergi menjauh dariku. Kau pemberi harapan palsu, minggir dong, minggir, aku tak mau. Saya mengucapkannya, Romo Hilman bisa menyanyikannya. Jumat Agung yang diteruskan dengan Minggu Paskah adalah harapan sejati bagi para murid Yesus, bukan harapan palsu. Kita mati dalam dosa bersama Yesus yang disalib dan hidup baru bersama Kristus yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang yang bernama Tony Melendez, seorang gitaris dan juga penari yang lahir tanpa kedua tangan. Ia mengalami masa-masa pahit sewaktu kecil dan remaja. Ia menyaksikan saudara-saudaranya bertangan lengkap, maka ayahnya memberi perhatian khusus kepadanya. Ia belajar menyanyi dari ibunya dan melihat bermain gitar dari ayahnya. Ia tak menyerah dan mulai belajar gitar dan bernyanyi, hingga memukau banyak orang. Dalam suatu tampilan 6.000 orang dan jutaan di televisi, ia membuat orang-orang terpana. Sejak saat itu, ia terus-menerus melaksanakan tayangan. Dan dalam suatu tayangan sebelum menyanyi, ia memberi kesaksian bagaimana cacatnya menjadi jalan berkenalan dengan orang lain karena ia gampang dilihat tanpa tangan. Pernah ketika dalam suatu acara tarian, ia hendak menari mengajak wanita, dia tidak berani. Dan tidak ada seorang wanita pun yang pada waktu itu menawarkan diri dan berani. Ia terdiam, padahal ia sudah berlatih luar biasa. Tiba-tiba seorang wanita mendekati dia dan mengajak menari, dan pada saat itu menggoyangkan dan menggetarkan lantai dansa. Sejak saat itu ia tampil menjadi terkenal dan mulai juga ikut dalam pelayanan-pelayanan dan memberi kesaksian bagaimana dalam cacatnya Allah berbuat baik. Ia tidak pernah memaki keadaan dan tidak pernah menyesali orang tuanya. Ia tetap bersyukur kepada Allah. Pada tahun 1987 ia tampil memukau di depan Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungan ke Amerika di Los Angeles. Dengan sangat memukai menyanyikan lagu Never Be The Same. Hingga Paus turun dan mendekati dan ia berkata, I want to kiss him. Semua orang kaget, tidak menduga kata-kata Paus Yohanes Paulus II. Ia mendekati Tony Melendez. Tony Melendez terpaku, tak bergerak. Dia ambil kepalanya dan dia cium. Terpana semua. Bayangkan, Tony Melendez dicium oleh seorang santo yang kini menjadi santo. Paus berpesan, Tony Melendez, kamu memberi harapan kepada kita semua. Dan teruslah menjadi misionaris pemberi harapan pada semua orang. Ya, Tony Melendez terlibat banyak kegiatan aktivitas termasuk dalam aktivitas gereja. Pada tahun 1989, Tony menulis buku kisah hidupnya berjudul A Gift of Hope, karunia dari harapan. Siapapun dapat menjadi pemberi harapan. Orang-orang dapat memulainya hari ini dengan membantu siapapun yang membutuhkan, sekalipun kecil. Semua orang dapat membuat perubahan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih,
Saat para murid ikut terkubur dalam Jumat Agung, pagi-pagi benar menyongsong matahari bersinar, tanda harapan cerah, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus untuk merawatnya sebagai tanda cinta pada Yesus. Maria terkejut, Maria Magdalena, karena batu kubur telah terbuka dan tubuh Yesus pun sudah tak ada. Ia pergi dengan perasaan campur baur. Siapa yang mencuri Yesus? Apakah guru sungguh bangkit seperti yang pernah dikatakannya? Maria Magdalena yang sungguh mengasihi Tuhan dan mengalami ditebus Tuhan, percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Bisa jadi ia ke kubur bukan sekedar untuk merempahi tubuh Yesus, tetapi juga untuk mengecek apakah Yesus sudah bangkit. Ada harapan dalam diri Maria Magdalena. Maka ia pergi bergegas. Siapa tahu Yesus sudah bangkit. Dan ternyata betul, jenazah sudah tak ada. Ia pun berlari segera memberi harapan kepada Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Bisa saja Petrus dan murid yang dikasihi melihat dan mendengar Maria Magdalena berkata, "Jangan mimpi, pergi, kamu masih dirundung duka." Karena mereka tahu siapa Maria Magdalena, mereka langsung bergegas mengabaikan semua perasaan kecewa dan takut, perasaan ragu, pergi menengok ke kubur karena melihat bagaimana kebangkitan itu sebetulnya telah terjadi dalam diri Maria Magdalena. Petrus kenal bagaimana dan tahu bagaimana Maria berada begitu berduka dan menyertai perjalanan Yesus, bahkan sampai disalib menurut tradisi dan gambar-gambar. Luar biasa ternyata yang dialami oleh Maria Magdalena. Ada semangat dan kehidupan, ada kebangkitan. Maka mereka berpikir dalam hati, betul, Yesus sungguh telah bangkit karena pengaruhnya sudah ada pada Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah pemberi harapan di tengah kegelapan para murid. Dan kalau kita ikuti bacaan berikutnya, Maria Magdalena yang begitu mengasihi Yesus dan merasa sedih tak bisa berjumpa dengan Yesus, setidaknya dengan tubuhnya, ternyata ditemui Yesus di jalan. Ia pun bersuka cita dan memberitahu pada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 dan 18 hingga ia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Melihat bukan berarti hanya pengetahuan fisik, tetapi pengenalan dan pengalaman perjumpaan pribadi. Akar pengalaman kebangkitan yang dialami oleh Maria Magdalena adalah kasih pada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah adalah bukti harapan sejati yang diwartakan oleh Yesus, yang adalah pemberi harapan sejati. Ia berkata, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga, dan sungguh bangkit pada hari ketiga. Untuk itulah Paulus berkata dalam 1 Korintus 15:17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bersama dengan Kristus kita dibangkitkan dan diutus menjadi pemberi harapan sejati, melawan pemberi harapan palsu. Banyak orang yang berada dalam situasi putus asa, terlebih lagi mereka yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Mari kita menjadi misionaris pemberi harapan sejati. Dari melakukan tindakan sederhana, penuh makna bagi mereka yang membutuhkan, entah melalui kehadiran, baik secara virtual maupun real jika dimungkinkan, baik melalui bantuan material lewat sedekah para penderma, maupun bantuan spiritual
melalui doa para pendoa. Setiap orang dalam keadaan apapun bisa saling menjadi pemberi harapan sejati menuju hidup lebih baik. Mari berantas PHP, pemberi harapan palsu. Mari berpegang pada Tuhan, pemberi harapan sejati. Itulah Paskah kita, di mana Yesus bangkit sebagai pemberi harapan jaminan pasti bahwa tak ada mahkota bahagia tanpa derita salib. Sebagaimana ia katakan dalam Yohanes 12:24, sesungguhnya jika biji gandum tidak mati jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Yesus, sang biji gandum, telah mati dan kini bangkit menghasilkan banyak buah. Buah-buahnya adalah kita. Mari kita menjadi pemberi harapan sejati bagi sesama yang putus asa dan membutuhkan harapan.